masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Kristen Petra Surabaya tahun ajaran 2020-2021. Pada hari ini kita akan mengetahui lebih jauh mengenai pendidikan karakter Kristiani. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan dari Bapak Agustinus Ratu Ani, Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Magister Psikologi Sains. Mari kita dengarkan. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat. Semoga kalian bisa menjalankan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah dengan baik. Nah, salam ketemu lagi di MPLS hari yang kelima atau hari yang terakhir. Dan di hari yang terakhir ini kita akan lihat tentang pendidikan karakter Kristiani. Ya, seperti yang ada tertulis di slide bahwa pendidikan karakter Kristiani tersebut itu adalah salah satu program unggulan dari Petra, ya. Nanti anak-anak bisa lihat mengapa disebut program unggulan. Nah, apa itu pendidikan karakter Kristiani? Kita lihat bahwa pendidikan yang membentuk dan mempersiapkan, ya, siswa atau seseorang secara moral dan karakteristik dalam menghadapi era globalisasi yang semakin majemuk. Kalau kita bicara soal majemuk, berarti kita bicara soal komunitas yang di dalamnya terdapat berbagai macam suku, budaya, bahasa, ya, bisa juga bangsa, dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan yang ada dalam suatu komunitas. Nah, perbedaan itulah yang disebut dengan kemajemukan, ya. Nah, tetapi pendidikan karakter Kristiani, namanya Kristiani, berarti dilandaskan atau didasarkan pada prinsip dan nilai-nilai Kristiani dalam Alkitab. Nah, nanti kita lihat apa saja yang dimaksud dengan nilai-nilai Kristiani tersebut. Nah, pendidikan karakter Kristiani itu sendiri memiliki manfaat untuk, ya, mengembangkan potensi dasar dalam diri seseorang, ya, sehingga orang tersebut menjadi individu yang terampil sesuai dengan nilai-nilai dalam Alkitab atau nilai-nilai Kristiani. Nah, terampil itu kira-kira seperti apa? Ketika seseorang telah memiliki bakat tertentu, nah, itu akan diolah, diasah lagi supaya itu bisa membuat dia terampil di depan banyak orang. Ya, banyak orang memiliki bakat tersembunyi, tetapi mereka tidak berani menunjukkan itu kepada orang lain. Nah, salah satu manfaat dari pendidikan karakter Kristiani adalah bagaimana potensi tersebut dikembangkan, ya, supaya kalian yang memiliki bakat tersembunyi itu bisa muncul, ya. Dan pendidikan karakter Kristiani memiliki tujuan membentuk karakter individu, ya, supaya mampu menghargai dan menghormati orang lain sesuai dengan nilai Kristiani. Nah, dan dapat hidup dalam masyarakat yang majemuk. Ya, kalau kita bicara soal menghargai dan menghormati, mungkin kita rasa itu hal yang biasa, tetapi bagaimana melakukannya itu satu hal yang sangat sulit. Ketika kita mencoba untuk melakukan yang namanya menghargai dan menghormati, ya, kita sulit menerapkan dalam kehidupan kita. Kalau mengucapkan kata menghargai dan menghormati, ya, mungkin itu semua orang bisa. Tetapi dalam mempraktekannya atau menerapkannya itu merupakan satu hal yang cukup sulit bagi kita semua. Nah, salah satu tujuan dari pendidikan karakter Kristiani ini adalah bagaimana kita membentuk karakter seseorang, karakter siswa, karakter individu, ya, supaya orang tersebut bisa menghormati dan menghargai orang lain, ya, dan bagaimana orang tersebut
bisa hidup atau mampu menerima kenyataan hidup, bagaimana ia hidup dalam satu komunitas. Nanti kita akan lihat banyak contoh sekali ketika pendidikan karakter ini sudah dilakukan dan itu kalian sudah ada di sekolah. Nah, yang berikut kita lihat nilai-nilai yang dimaksud di depan yang tadi itu apa saja, ya. Nah, ini beberapa contoh seperti kita bicara soal kepemimpinan, ya. Di situ Pak Agus menaruh gambar Presiden Jokowi, ya. Bagaimana kita lihat bahwa dia memiliki sistem manajemen kepemimpinan yang sangat baik sekali, sehingga bagaimana dia menerapkan itu dalam masyarakat dan banyak orang melihat, ya, keberhasilan dari Pak Presiden. Nah, menghormati, menghargai, ya, bagaimana kita bisa menghargai orang yang lebih tua atau kita tunduk pada orang tua kita, bagaimana kita bisa bersalaman, ya, dengan teman kelas kita yang baru, bagaimana kita mengenal orang lain lebih dekat, ya, bukan saja mengetahui tapi mengenal dia. Lalu persahabatan, ya, bisa berjalan dengan siapa saja yang patut atau yang perlu kita anggap sebagai sahabat, orang terdekat kita. Nah, bagaimana kita memberi kepada orang lain, ya, bersikap sopan kepada orang lain, ya, kepada orang yang lebih tua bahkan lebih muda, kita harus bersikap sopan kepada orang-orang tersebut. Lalu kita toleransi beragama, ya, di situ ada Islam, Kristen dan Hindu. Nah, bagaimana kita belajar untuk menghormati, ya, perbedaan tersebut seperti yang disampaikan di tujuan dan manfaat. Nah, lalu memberi. Dan masih banyak sekali nilai-nilai yang akan kita bicarakan dalam pendidikan karakter Kristiani. Nah, pertanyaannya, pendidikan karakter Kristiani itu dilakukan kapan dan bentuknya seperti apa? Nah, kalau di Petra sendiri, bentuk dari pendidikan karakter Kristiani sendiri adalah KGB, Kompas Generasi Baru. Nah, itu dilakukan di kelas masing-masing, ya. Kamu bisa bermain dengan mentor dan wali kelas. Ada permainan-permainan tertentu yang dibuat, ada materi yang dibuat, ada pengembangan keterampilan di sana. Bagaimana kalian dibimbing supaya bisa berbicara di depan banyak orang, bagaimana kalian dibimbing supaya bisa menunjukkan sikap sopan santun kepada orang lain, saling menghormati. Dan itu dilakukan pada minggu kedua dan minggu keempat, ya, biasanya hari Jumat, minggu kedua dan minggu keempat, ya. Dan itu kalau kamu lihat di jadwal pelajaran ada yang namanya KGB, ya, itu, ya, Kompas Generasi Baru. Itu adalah bentuk dari pendidikan karakter Kristiani. Nah, lalu minggu 1 dan minggu ketiga kita ngapain? Nah, di minggu ke-1 dan minggu ketiga itu kita persekutuan doa, ya. Persekutuan doa itu berlangsung di kelas, tetapi juga ada persekutuan doa pleno dan ada ibadah awal tahun dan akhir tahun. Kalau kalian sudah di sekolah, berarti persekutuan doa pleno itu biasa dilakukan di gedung serbaguna atau di aula, dan itu dibagi 2 sesi. Nah, sedangkan ibadah awal tahun dan akhir tahun biasanya kita lakukan di gedung gereja. Nah, persekutuan doa itu kita membahas firman Tuhan, ya, kita ibadah, kita bersekutu dengan Tuhan, kita beribadah, mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita selama kita hidup di dalam dunia sekarang ini. Nah, jadi itu yang disampaikan pendidikan karakter Kristiani, ya, dilakukan atau dikemas dalam bentuk Kompas Generasi Baru, ya, dan itu dilakukan minggu kedua dan keempat, dan di minggu 1 dan minggu ketiga kita ada persekutuan doa. Nah, nanti Bapak Ibu wali kelas dan mentor akan memilih di dalam kelasnya masing-masing itu ada tim persekutuan doa yang terdiri dari
2 orang ya. Nah, tugas mereka adalah mengakomodir kegiatan atau mengakomodir persekutuan doa tersebut, dan bisa juga difungsikan untuk mengakomodir kegiatan Kompas Generasi Baru. Nah, sampai di situ, terima kasih. Selamat pagi, selamat memasuki tahun ajaran baru, dan Tuhan Yesus memberkati. Dalam masa pandemi, pembelajaran akan dilakukan secara online dengan menggunakan beberapa aplikasi pembelajaran. Mari kita ketahui lebih lanjut penggunaan aplikasi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Jerry Handoyo Susilo, Sarjana Teknik, Bapak Tri Yulianto, Sarjana Komputer, dan Bapak Portensius Jarnan, Sarjana Pendidikan. Mari anak-anak kita saksikan bersama. Oke, selamat pagi. Pada kali ini saya akan membawakan materi yaitu tentang aplikasi pembelajaran jarak jauh dengan Zoom dan Google Meeting. Nama saya Jerry Handoyo Susilo, Sarjana Teknik. Jadi saya akan membawakan materi yang akan digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Pada mulanya kita mulai dulu dari cara menginstal dan register aplikasi Zoom pada laptop. Ini saya sudah membuka laptop saya, kemudian masuk ke browser, kemudian kalian sambungkan browser kalian ke www.google.com, kemudian tinggal dicari aplikasinya di Google, Zoom via laptop, kemudian tinggal kalian download. Ini kalian klik, nanti dia akan langsung masuk ke websitenya Zoom. Nah, ini akan langsung keluar download, jadi langsung saja tinggal kalian save file, nanti dia akan otomatis masuk di folder download. Tinggal kalian buka saja, di open jika sudah selesai download, kemudian tinggal kalian klik 2 kali pada aplikasi Zoom Installer. Nah, ini nanti akan keluar tampilan seperti ini, tinggal kalian run, tunggu prosesnya. Ini tinggal tunggu prosesnya ya di sini. Setelah selesai, nah ini tampilannya seperti ini. Ini berarti Zoom yang kalian install sudah berhasil kalian install di laptop. Jadi Zoom yang kalian jalankan tadi installernya sudah berhasil terinstall. Nah, ini kita tutup dulu, kemudian browsernya juga ditutup terlebih dahulu. Kita masuk melalui Start, kemudian Zoom, folder Zoom ya, kemudian kalian start Zoom-nya. Nah, kemudian kita akan mencoba sign in. Kita sign in dengan menggunakan Gmail atau email kalian sendiri. Ini saya klik Gmail saya. Ini saya klik ya. Tinggal saya klik. Kemudian saya masukkan password saya. Kebetulan password saya sudah masuk. Saya next. Kemudian dia akan langsung masuk pada websitenya Zoom. Ini tinggal kalian masukkan untuk verification data. Tinggal kalian masukkan tanggal, bulan, dan tahun lahir. Kemudian kalian continue. Kemudian tinggal di create account. Nah, ini nanti keluar tampilan seperti ini. Zoom meeting, tinggal kalian open link. Nah, ini tunggu prosesnya. Nah, ini berarti kita sudah berhasil login di dalam Zoom. Jadi kita sudah masuk ya.
ini data-data kalian, bisa kalian klik di atas, ini data kalian. Kemudian ini home, ini untuk menu meeting, kemudian ini tampilan jam dan hari ini. Nah, untuk di handphone ini tinggal kalian buka Play Store, kemudian tinggal ditulis saja Zoom ya, tekan enter. Nah, ini aplikasi Zoom sudah langsung muncul di Play Store, tinggal kalian klik install. Tunggu prosesnya, proses install ya. Setelah selesai tinggal kalian klik buka ya, nah ini sudah masuk ke Zoom. Ini tinggal kalian klik sign in, hampir sama ya seperti yang tadi di laptop. Pilih Google, kemudian pilih Gmail kalian sendiri, email, langsung klik launch Zoom. Jadi kita langsung sign in ke Zoom-nya. Tunggu prosesnya. Nah, ini kita sudah berhasil sign in di aplikasi Zoom di handphone. Nah, ini tampilannya hampir sama ya seperti yang tadi, hanya saja ini di handphone. Nah, berikutnya ini cara join meeting aplikasi Zoom pada laptop. Nah, caranya hampir sama seperti tadi sign in ya, tapi ini untuk join meeting kalian klik invitation-nya, mungkin ada di WhatsApp-nya. Di WhatsApp kalian tinggal klik aja linknya, kemudian nanti keluar tampilan seperti ini. Jadi invitation-nya itu nanti harus kalian klik dulu, nanti keluar tampilan seperti ini, tinggal kalian open link. Nanti dia tunggu proses, nanti dia akan langsung masuk ke aplikasi Zoom. Nah, ini dia langsung masuk ke aplikasi Zoom, join with video. Jadi kamera kalian nanti akan keluar. Nah, ini menunggu hostnya untuk memberikan kalian izin untuk memasuki aplikasi Zoom. Jadi tunggu hostnya memberikan izin. Nah, jika sudah diberikan izin, nanti akan dia proses lagi. Nah, seperti ini berarti kita sudah berhasil masuk ke aplikasi Zoom. Nah, ini kebetulan hanya ada 2 karena saya sendiri yang memberikan contoh. Jadi ini saya login dengan laptop dan handphone saya sendiri, begitu. Jadi seperti ini tampilan Zoom jika kalian berhasil login. Ini kamera saya tidak bisa dipakai karena saya sedang memakai kameranya untuk merekam aplikasi ini, jadi tidak bisa dipakai. Nah, ini cara join meeting aplikasi Zoom pada HP. Nah, sekarang kita lihat bagaimana loginnya Zoom di handphone. Ini tinggal kalian buka invitation-nya yang berada di WhatsApp. Jadi ini kalian lihat dulu ya di aplikasinya. Ini buka WhatsApp-nya. Kemudian mungkin itu ada di grup kelas atau di mana yang ada invitation-nya, tinggal kalian klik linknya. Ini kebetulan linknya. Nah, ini tinggal kalian klik aja, kemudian pilih aplikasi Zoom. Tunggu proses seperti ini. Nanti dia akan menunggu hostnya untuk memberikan izin. Nah, itu tadi tampilan hostnya untuk memberikan izin. Kemudian dia langsung masuk karena hostnya sudah langsung memberikan izin. Nah, ini tampilan Zoom ketika login di handphone. Jadi di HP kalian seperti ini. Ini di handphone Android. Kalau kalian iOS kurang lebih sama ya. Nah, ini yang berikutnya yaitu cara install dan register aplikasi Google Meet pada handphone. Nah, untuk Google Meet langsung saja kalian buka Play Store ya,
Play Store, kemudian tinggal kalian tulis Google Meet. Google Meet tinggal kalian klik install. Tunggu prosesnya. Google Meet ini hampir sama seperti Zoom ya, jadi dia bisa meeting dan melihat audiensnya, jadi melihat teman-teman kalian yang sama-sama login juga bisa hampir sama seperti Zoom, hanya saja ini miliknya Google. Jadi nah ini setelah diinstal tinggal kalian klik buka. Nah, untuk buka langsung saja kalian klik continue, kemudian nanti dia akan meminta izin memakai kamera dan mikrofon, kalian izinkan, kemudian tinggal kalian pilih emailnya, email mana yang akan kalian loginkan ke dalam Google Meet. Jadi di sini saya pilih salah satu dari email saya pilih salah satu, kemudian nah ini nanti dia akan langsung masuk ke Google Meet. Nah ini cara join Google Meeting pada handphone. Ini invitationnya tinggal kalian klik aja invitationnya, tinggal pilih Google Meet, dia akan langsung masuk. Nah seperti ini, dia akan langsung masuk, kemudian tinggal langsung join meeting. Jadi tinggal join meeting. Nah ini saya sudah masuk Google Meet melalui handphone. Nah cara join Google Meeting pada laptop, nah ini caranya pada laptop. Ini tinggal kalian buka browser saja ya. Jadi tinggal kalian buka browser, karena Google Meet itu di laptop tidak diinstal ya. Jadi ini tinggal kalian buka invitationnya saja di WhatsApp, misalnya WhatsApp laptop ya, tinggal kalian klik, kemudian tunggu prosesnya. Nah seperti ini, kemudian nah di sini udah langsung masuk, tinggal langsung minta bergabung. Jadi tinggal langsung masuk. Nah ini saya contohkan saya ketika mencoba Google Meet. Nah ini sudah langsung masuk di Google Meet pada laptop. Jadi jika ada Google Meet kalian ingin login dari laptop juga sudah bisa begitu. Nah ini jumlah partisipannya. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan, dan semoga dapat kalian praktekkan pada aplikasi pembelajaran jarak jauh, dan saya ucapkan terima kasih. Ya, semangat pagi semuanya, dan saya ucapkan selamat datang di SMK Kristen Petra bagi siswa-siswi peserta MPLS. Di sesi ini perkenalkan, nama saya adalah Tri Yulianto Nugroho yang akan memaparkan tentang berdewasa bergadget. Kenapa mau memaparkan ini? Kalian tahu banyak sekali penggunaan gadget-gadget yang sebenarnya disalahgunakan. Jadi saya harap dengan pemaparan saya ini kalian bisa menggunakan gadget secara bijak dan tidak menyalahi aturan undang-undang dan tidak menyinggung hati orang lain ataupun membuat masalah karena ketidaksengajaan kalian tentang gadget. Jadi saya harap kalian bisa mengikuti sesi saya dan bisa berguna buat kalian. Itu pertama, apa itu dewasa? Jadi apakah kalian tahu definisi dari dewasa? Jadi dewasa itu berarti matang ya, baik matang secara biologis maupun secara psikis, sehingga bisa dikatakan tidak perlu menunggu tua untuk menjadi dewasa, karena kedewasaan tidak selalu beriringan dengan usia. Jadi banyak sekali
orang-orang yang mungkin dikatakan dewasa, tapi dalam penggunaannya mereka tidak mencerminkan kedewasaan. Jadi bagi kalian yang mungkin baru mengenal gadget, kalian harus belajar tentang kedewasaan. Bukan berarti yang berkonotasi negatif, tapi kedewasaan dalam berpikir, kedewasaan dalam memilih suatu pilihan. Pilihan itu bisa saja kalian memberikan keputusan dalam memberikan informasi, itu juga dianggap sebagai bentuk kedewasaan. Jadi saya harap kalian bisa lebih bijak dalam menentukan pilihan, keputusan dalam memberikan suatu informasi maupun membagikan informasi. Kemudian, apa itu gadget? Apakah kalian di sini ada yang belum mengenal gadget? Saya yakin kalian sudah cukup mengenal tentang gadget. Jadi, gadget merupakan suatu alat ya, atau perangkat yang dirancang dengan teknologi canggih dengan fungsi yang lebih spesifik serta bersifat praktis, atau memudahkan bagi para penggunanya. Jadi gadget itu adalah merupakan suatu alat yang bertujuan untuk mempermudah dalam banyak hal. Bisa pekerjaan, bisa mempermudah kalian belajar, bisa mempermudah kalian untuk berkomunikasi dengan sesama teman, sahabat, ataupun saudara yang jauh. Jadi di zaman sekarang pasti kita tidak akan bisa lepas namanya dari gadget. Saya yakin kalian selama ini maupun saat ini kalian sudah menggunakan gadget. Nah, dalam pendewasaan bergadget, apa sih definisinya? Dewasa bergadget adalah matang dalam bergadget, bisa mengikuti etika bergadget, tidak lepas dari kontrol. Jadi berdewasa bergadget berarti kalian harus bisa mengontrol apa yang kalian lakukan dalam penggunaan gadget. Jangan sampai kalian menggunakan gadget di luar pengetahuan kalian dengan ketidaksengajaan yang bisa berakibat fatal pada kalian. Jadi saya harap kalian bisa mengontrol diri kalian. Nah, dalam etika bergadget dapat menggunakan konsep think. Yang pertama is true. Benarkah? Jadi, benarkah apa yang kamu post atau hanya isu yang tidak jelas sumbernya? Jadi kalian itu harus sebelum kalian memberikan informasi atau mempost dalam dunia sosial media, dunia maya, kalian harus memastikan dulu apakah itu sudah benar atau itu hanya sekedar isu. Jadi kalian harus memastikan terlebih dahulu sebelum kalian mempost, sebelum kalian membagikan ke orang lain. Kiranya itu belum valid, belum benar, lebih baik kalian hentikan di kalian, jangan dibagikan. Kalian tahu sekarang sudah banyak undang-undang ITE, IT. Banyak juga korban-korban yang ketidakpahaman tentang undang-undang ITE. Dia membagikan isu, informasi ke orang lain yang tujuannya baik, tapi ternyata itu hanya sekedar hoax dan mengakibatkan dia harus masuk penjara karena ketidaktahuan tentang suatu informasi yang benar. Dan yang kedua yaitu is hurtful. Apakah yang kamu post dapat menyakiti perasaan orang lain? Jadi apa yang kalian post, kalian harus tahu bahwa yang kalian post itu bisa menyakiti hati orang lain atau tidak. Jika orang lain itu benar-benar membutuhkan dan tidak menyinggung hati orang lain dan dinyatakan akurat, silakan post, silakan kalian sharing. Namun jika itu salah dan menyakiti orang lain, cukup berhenti di kalian, jangan sampai kalian membagikannya. Itu juga akan merusak hubungan kalian dengan orang yang kalian bagikan, ataupun pada orang yang mungkin tidak kalian kenal dan bisa menuntut kalian karena kalian tidak sengaja untuk membagikan informasi yang ternyata menyinggung orang lain. Jadi harap kalian bisa berhati-hati lagi dengan perasaan orang lain. Nah, berikutnya it's illegal.
ilegalkah apa yang kamu post. Jadi yang kalian post, apakah itu sudah memiliki izin dan akurat dan juga berguna buat orang lain? Jika itu sudah benar dan memiliki izin, dan kalian sudah izin kepada yang memberikan informasi, ya silakan kalian share. Namun jika itu dinyatakan tidak resmi ataupun itu hanya orang yang memberikan itu tidak akurat tentang keilegalannya, lebih baik kalian berhenti di kalian. Jadi jika kalian melanggar apa itu ilegal, ini sangat riskan ya. Banyak informasi-informasi yang di dunia maya yang sebenarnya tidak benar dan bisa saja itu melanggar hukum, tapi kalian share. Jadi jangan sampai yang kalian share itu ternyata melanggar hukum, padahal kalian tidak tahu itu legal atau tidak. Bisa saja yang kalian share itu bisa merusak diri kalian di masa depan. Saya harap kalian bisa meng-cross-check terlebih dahulu keilegalannya, baru men-share. Nah, yang keempat yaitu business. Pentingkah apa yang kamu post? Post yang tidak penting akan mengganggu orang lain. Jadi yang kalian post, apakah itu sangat penting buat kalian maupun orang lain? Jika penting dan itu akurat dan benar, silakan pergunakan informasi tersebut. Namun informasi itu jika itu penting buat orang lain dan sudah kalian uji keasliannya informasinya, jangan sampai yang kalian share itu ternyata hoax dan merugikan orang lain. Jadi kalian harus bisa meyakinkan itu, jika itu penting silakan di share, tapi namun harus pastikan terlebih dahulu. Jika itu hanya sekedar orang tertentu saja yang berkepentingan, lebih baik kalian jangan share secara di media sosial, tapi melainkan secara personal. Itu yang mungkin lebih aman untuk memberikan informasi yang mungkin sekedar perseorangan saja, daripada kalian men-share secara grup ataupun di media sosial yang tidak tahu tujuannya kemana. Itu mungkin lebih aman ketimbang kalian men-share yang membahayakan diri kalian yang mungkin di kemudian hari terjadi pada kalian. Itu yang harus kalian benar-benar berhati-hati dalam membagikan suatu informasi. Itu harus kalian hati-hati. Nah, yang berikutnya itu iskin. Santunkah apa yang akan kamu post tidak menggunakan kata-kata yang bisa menyinggung orang lain? Jadi yang kalian share, kalian informasikan, apakah itu sudah baik informasinya? Kata-katanya, tulisannya, apakah sudah mencerminkan kalian? Apakah itu sudah sopan? Apakah itu sudah baik kepada orang lain? Jadi contohnya, jika kalian itu memberikan informasi kepada grup kelas, misal, apakah perkataan yang kalian di grup kelas itu baik adanya, apalagi grup kelas kan sudah ada guru kalian, dan sampai kalian tidak sopan dalam memberikan informasi pada guru kalian maupun ke sesama teman kalian, meskipun sesama seusia atau kelas, kalian harus tetap menghargai orang lain tersebut, teman kalian. Jangan sampai orang lain itu, teman kalian itu tersakiti dengan perkataan kalian. Jadi kalian harus berhati-hati dalam membuat perkataan, tulisan. Jangan sampai tulisan itu yang awalnya kalian tidak berniat jahat malah menyakiti orang lain dan bisa berujung tidak baik pada diri kalian. Jadi saya harap kalian bisa menggunakan tangan kalian, jemari kalian yang biasanya di sebelum kalian menggunakan gadget, banyak yang mungkin di Alkitab mengajarkan kita untuk berhati-hati pada lidah kita. Tapi sekarang bukan hanya lidah kita, tapi juga jemari kita. Jadi kalau jemari kita itu bijak dalam memberikan suatu informasi, bijak dalam men-share informasi, bijak dalam menulis dengan baik, kata-kata yang baik, dan meng-cross-check informasi yang kalian share itu baik adanya buat orang lain maupun diri kalian, silakan kalian bagikan.
Tapi kalau dikiranya itu cukup berbahaya buat diri kalian ataupun keluarga kalian ataupun orang lain, lebih baik kalian stop di kalian. Jangan kalian bagikan ke orang lain yang bisa membahayakan diri kalian. Nah, demikian informasi dari saya. Saya harap kalian bisa menerapkan dalam kehidupan kalian dalam beretika bergadget. Kalian harus tahu etika bergadget, dengan harapan kalian tidak menyalahgunakan fungsi gadget yang sebenarnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat datang di SMK Kristen Petra Kristen Surabaya. Semoga kalian selalu di dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat. Perkenalkan, nama Bapak adalah Portensius Jarnan. Kalau di SMK biasa dipanggil Pak Jarnan. Di sini Bapak akan menyampaikan Undang-Undang ITE. Nah, Undang-Undang ITE ini berhubungan dengan gadget kalian. Kalau kalian semuanya, Bapak yakin kalian memakai gadget ya. Nah, gadget kalian itu kalau kalian menyalahgunakannya akan berdampak tidak yang kalian inginkan. Dampaknya sangat berbahaya sekali. Jadi menggunakan gadget lah, gunakan sebaik mungkin. Nah, dampak dari Undang-Undang ITE ini tentunya tidak lepas dari media sosial yang kalian pakai sehari-hari, yang telah disampaikan oleh Pak Tri Yulianto. Media sosial tentunya berdampak positif juga berdampak negatif. Bagi kalian, menyikapinya dengan dampak positif akan membawa kebaikan. Tetapi bagi orang yang menggunakan media sosial ini tidak benar, maka akan berdampak kejahatan. Salah satu mungkin yang telah dijelaskan Pak Tri, misalnya dampak media sosial itu yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Nah itu ya. Jadi misalnya dekat menjadi jauh itu kalau misalnya kalian berkumpul bersama, kalian semua masing-masing sibuk dan gadget kalian, akhirnya teman dekat terasa jauh, tapi yang jauh berasa dekat di genggaman kalian. Nah, Undang-Undang ITE di Indonesia akan Bapak bahas pada hari ini berkaitan dengan media sosial. Media sosial yang kalian pakai pada hari ini adalah media yang dilindungi di dalam undang-undang. Kenapa saya bilang dilindungi? Karena setiap kalian mengupload atau membuat status, kalau status itu tidak mengenakkan atau mau menyinggung orang atau menyebarkan ujaran kebencian atau rasis, nah itu bisa mengakibatkan kalian tersangkut di dalam Undang-Undang ITE. Nah, apa sih contohnya kalau kalian dalam bermedia sosial? Misalnya kalian sering menggunakan Facebook atau Instagram atau Twitter ataupun YouTube. Jadi kalian bisa menyebarkan video melalui YouTube, bisa menyebarkan video melalui Instagram, bisa menyebarkan video melalui Facebook. Nah, seandainya video tersebut tidak menunjukkan penyebaran video yang baik, misalnya kalian melecehkan seseorang atau membuat konten-konten yang berbau sara, nah itu bisa menuai pro dan kontra. Salah satunya bisa melanggar pasal 27 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Bunyi pasalnya yaitu ancaman hukum Undang-Undang ITE itu kalau memenuhi unsur pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4. Nah, pidana ancaman Undang-Undang ITE ini bervariasi. Bisa sampai 6 tahun, bisa sampai 10 tahun tergantung perbuatannya. Tergantung buktinya apa yang kalian lakukan. Nah, yang sering sekali menjerat orang-orang yang melanggar Undang-Undang ITE ini yaitu pasal 27 ayat 1, yaitu ancam pidana 6 tahun dan denda 1 miliar. Bapak yakin semua kalian di sini memakai media sosial. Jadi, gunakanlah media sosial secara bijak dan benar. Jangan kalian menyalahgunakan media sosial itu untuk kepentingan-kepentingan kejahatan. Kemudian media sosial sendiri itu dampaknya sangat signifikan, apalagi bagi kalian anak-anak seusia SMA, SMK. Tentunya kalian menggunakan media sosial itu sesuai porsi kalian. Jadi hati-hatilah dalam bermedia sosial. Pesan Bapak yang terakhir, gunakan gadget kalian dengan baik dan benar. Jangan coba-coba kalian tersentuh dengan hukum. Demikian penyampaian Bapak pada hari ini. Mungkin
kita akan ketemu di lain kesempatan di waktu pelajaran PKN yang akan Bapak ampu nanti. Nah, kalian bisa bertanya undang-undang ITE itu seperti apa dan ancamannya seperti apa. Bapak akan jelaskan semua. Tapi untuk hari ini Bapak akhiri sampai di sini. Selamat pagi. Terima kasih kalian sudah mendengarkan presentasi dari Bapak. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan. Salam sehat selalu. Nah, anak-anak, kalian diharapkan dapat memahami dan mengoperasikan aplikasi pembelajaran yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk mengembangkan keterampilan dan membentuk karakter kalian sesuai dengan minat dan bakat. SMK Petra memfasilitasi dengan berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Penjelasan tentang ekstrakurikuler akan disampaikan oleh Bapak Jerry Faruk, Sarjana Pendidikan. Mari anak-anak kita saksikan bersama. Selamat pagi semuanya, salam sehat selalu. Jadi pada kegiatan MPLS pada hari ini atau masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021 SMK Kristen Petra Surabaya dengan tema menggali kebaikan dan potensi diri dengan maksimal dari rumah. Jadi pada kegiatan MPLS hari ini saya akan menginformasikan terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah SMK Kristen Petra Surabaya. Saya lanjutkan. Nah, di sini saya akan menginformasikan mengenai jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler. Ada dua. Yang pertama ekstrakurikuler wajib dan yang kedua adalah ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler wajib di sini dikatakan merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali bagi peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkannya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Jadi di sini saya mau menjelaskan bahwa ekstrakurikuler wajib itu kegiatannya adalah pramuka. Kegiatan pramuka ini wajib diikuti oleh semua peserta didik. Kenapa harus? Karena ini terkait dengan kriteria kenaikan kelas, bahwa semua peserta didik itu harus memiliki nilai pramuka minimal nilainya atau predikatnya adalah baik. Yang kedua, ekstrakurikuler pilihan. Di sini juga dikatakan merupakan program pilihan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh peserta didik sesuai dengan minat bakat dan minatnya masing-masing. Saya ulangi sekali lagi, peserta didik sesuai dengan minat bakat dan minatnya masing-masing. Oke. Terkait dengan ekstrakurikuler pilihan, di sini ada dua bidang atau dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ekstrakurikuler pilihan bidang keterampilan. Ada desain grafis, fotografi, robotik, dan kepribadian atau BLS. Khusus kepribadian, ekstrakurikuler ini wajib diikuti oleh semua siswa putri. Jadi ekstrakurikuler kepribadian ini adalah melatih kalian nanti untuk mempunyai keterampilan dasar. Bagi siswa putra yang mau mengambil bagian tidak masalah, tetapi bagi siswa putri ini wajib harus diikuti. Nah, yang kedua adalah ekstrakurikuler bidang olahraga, ada basket, futsal, voli, dan tenis meja. Dokumentasi ekstrakurikuler di tahun ajaran sebelumnya yaitu 2019-2020 ada ekstrakurikuler wajib pramuka. Di sini kalau kalian melihat ada latihan baris berbaris, ada bendera semafor, masih banyak lagi yang akan dilatih sehingga kalian mempunyai keterampilan di bidang pramuka. Selanjutnya ada dokumentasi ekstrakurikuler pilihan. Di sini ada bola voli,
futsal, tenis meja, dan basket. Jadi, untuk ekstrakurikuler pilihan atau olahraga, kita mempunyai target setiap tahun mengikuti pertandingan dan juara. Itu menjadi target dan fokus kita. Tenis meja, basket, ada fotografi, BLS atau yang disebut tadi dengan kepribadian, ini salah satu kegiatan yang dilakukan. Ada fotografi pada saat praktek di lapangan, desain grafis. Oke, untuk peserta MPLS tahun ajaran 2020-2021, itu yang bisa saya sampaikan mengenai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kita nantinya. Harapan saya, peserta MPLS atau siswa kelas 10 mengikuti atau mengambil bagian, memilih salah satu yang menjadi minat dan bakat kalian di kegiatan ekstrakurikuler yang sudah diberikan, sudah ditawari oleh sekolah. Kembangkan minat dan bakatmu di sini, maka kalian akan menjadi seseorang yang sukses. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru dan karyawan SMK Kristen Petra Surabaya, yang kami kasihi para siswa kelas 10 SMK Kristen Petra Surabaya, puji syukur kepada Tuhan Yesus atas kasih karunia-Nya sehingga kita semuanya dalam kondisi baik, sehat dan penuh berkat, sehingga kita dimampukan oleh Tuhan Yesus untuk mengikuti MPLS siswa kelas 10 SMK Kristen Petra Surabaya tahun ajaran 2020-2021 dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mempersiapkan kegiatan MPLS dengan baik. Demikian pula kepada para siswa kelas 10 yang sudah mengikuti kegiatan MPLS dengan baik pula. Dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memberkati kita, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah siswa kelas 10 SMK Kristen Petra Surabaya tahun ajaran 2020-2021 saya nyatakan ditutup. Selamat mengikuti pembelajaran di SMK Kristen Petra Surabaya. Terima kasih.